Halo, balik lagi di Muki Only, dimana kita bahas mainan suka-suka. Dan kali ini kita akan review HG Try Burning dari Hobistar. Try Burning Gundam adalah salah satu mobil suite yang keluar di seri Try Build Fighter yang dipiloti oleh si Kamiki Sekai. Dan ini adalah Gundam yang keren banget menurut gua karena dari sekujur tubuhnya itu bisa ngeluarin api nih kayak gini. Ajib banget kan? Dan ini adalah keluaran dari Hobistar. Dan namanya itu bukan Gundam loh, tapi Gangdum. Ini kebiasaan bootleg nih ngerubah-rubah nama ya. Kayak si Daban kan namanya itu bukan Gundam tapi Fighter. Dan nggak usah lama-lama, kita langsung aja lihat gimana reviewnya. Yang pertama kita lihat ini adalah manual booknya yang keren banget. Tapi ada beberapa kesalahan di manual booknya ya, seperti ini nih. Ini H2 tulisannya yang sebenarnya itu runner H ya, bukan H2. Kemudian extra partnya itu banyak banget. Jadi ada yang nggak kerakit. Dan ini kita banyak banget extra part. Jadi yang part yang orange itu kita dapat yang ungunya. Untuk kualitas plastiknya dia udah bagus banget ya. Ya di atas Daban lah ya kalau menurut gua, tapi masih di bawah si Bandai lah. Dan snap fitnya juga udah lumayan. Cuma ya kalau dibandingkan Bandai sih bagusan Bandai lah. Dan ini hati-hati si Vivinnya itu gampang banget copot. Jadi kalian mendingan di lem aja, jadi biar nggak copot-copot. Kemudian untuk si noob marknya udah lumayan nggak kelihatan ya. Ini lumayan ajib. Cuman sayangnya nih di sim lainnya itu bagian part-part yang bisa dibuka dia itu nggak terlalu rapat banget ya. Jadi masih ada sedikit aja yang kelihatan si sim lainnya. Tapi gue sih nggak terlalu ngaruh ya. Nggak terlalu ngeganggu lah si sim lainnya. Jadi ajib lah kalau menurut gua ini rakitannya. Desainnya untuk si Try Burning Gundam ini adalah keren banget ya. Gua suka banget untuk desainnya karena dia itu proporsional banget badannya. Kemudian dia ini warnanya ajib banget. Kicing banget, apalagi si clear part warna birunya, kemudian warna merahnya yang agak glossy dan warna kuningnya juga sama, dia agak glossy. Ini bagus banget untuk warnanya ya. Ini Hobistar good job banget ya untuk pewarnaannya. Dibandingkan dengan kayak si Hongli atau Daban itu, ini jauh-jauh udah upgrade-nya. Dan ini adalah untuk desain, dia itu pakai efek apinya yang lebih bikin dia ajib banget. Dan untuk detailnya udah pasti ini detail banget. Dan maaf nih kalau misalkan kita bandingin sama si Bandainya aja, panel lainnya itu dia lebih banyak dibandingkan Bandainya. Dan memberikan kesan dia itu lebih detail lagi dibandingkan dengan Bandainya. Dan itu kelebihan si Hobistar. Untuk tingginya dia itu sekitaran 13 sentian ya. Jadi kalau misalkan standar itu kan biasanya 12 sentian, dia itu lebih tinggi sedikit dibandingkan yang standar. Nah ini yang standar kan si Diver, udah kelihatan banget kan kalau misalkan dia itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang si Diver ini. Nah ini udah jelas kan. Dan kalau misalkan kita bandingin dengan si Unicorn, udah pasti si Unicorn lebih tinggi dibandingkan dengan dia. Jadi Diver lebih pendek, kemudian yang kedua si Try Burning, baru si Unicorn yang lebih tinggi. Untuk joinnya dia itu bagus banget. Nah ini kayak gini nih, dia itu nggak letoy sama sekali. Dan untuk kekokohan sekali taruh juga dia udah bisa berdiri, ajib banget. Untuk artikulasinya yang pertama kepala bisa ke atas, ke bawah, kemudian patah kiri, patah kanan, dan diputar. Ini bagus banget untuk artikulasi kepalanya. Kemudian untuk tangannya kita bisa putar. Terus rentangan tangannya juga bisa jauh kayak gitu, bisa diputar. Terus tukukan tangannya itu udah double join, jadi bagus banget. Kemudian telapak tangannya bisa diputar dan bisa ditekuk ke atas kayak gini.
Nah, itu ajaib banget ya, ajaib banget. Kemudian kita beralih ke bagian pinggang. Ups, copot. Kita pasang dulu. Nah, di bagian pinggang bisa ke depan, ke belakang kayak gini. Dan bisa diputar kayak gini. Nah, oh ini di bagian pinggang itu ada dua join ya, join atas sama join bawah. Jadi kalian harus sinkronin voice-nya ke depan, ke samping. Bagian belakangnya itu nggak bisa digerakin, sama kayak HG-HG yang lain. Kemudian bisa split kayak gini, ke depannya jauh, ke belakangnya ketahan sama ini. Tapi kalau misalkan dipinggirin dia bisa jauh juga. Kemudian sebenarnya dia bisa diputer nih kakinya, cuman dia agak mentok nih, jadi nggak usah lah ya. Kemudian si joinnya itu udah double join, jadi tekukannya jauh banget. Pelindung kakinya bisa ke atas ke bawah, kakinya juga bisa ke samping, ke atas ke bawah. Nah, jauh kayak gitu. Ini artikulasinya kalau menurut gua ini dia udah ajaib banget. Seneng banget sih punya Gundam artikulasinya bagus banget kayak gini. Dan ini adalah aksesorisnya. Yang pertama ada tangan napak kayak gini ya. Kita dapat dua, kiri dan kanan. Kemudian kita dapat fist mode-nya. Dapat dua juga, kiri dan kanan. Kemudian kita dapat tangan yang buat megang senjata. Senjatanya cuman ada si pedang apinya yang kita dapat dua, warna ungu dan warna orange. Dan ini dia dipegangnya, dan ini kokoh banget ya, bukan kokoh banget seret banget, jadi nggak oglek-oglek sama sekali. Good job lah. Dan kemudian kita dapat backpack yang ini nih. Jadi kalau ini tuh backpack yang buat di sini. Jadi kita bisa ganti-ganti. Sebenarnya ini backpack yang burning Gundamnya kalau misalkan buat carinya. Dan ini dia kita dapat konektor untuk kita pasang backpack yang lain nih di sini nih. Yang konektornya kita dapat dua. Kalau ini yang buat bolongan dua dan ini yang buat bolongannya satu nih. Nah, kita kasih contoh aja nih, kalau misalkan kita bisa pasang sama si yang backpacknya si Diver. Nah, jadi kayak gini. Kalau misalkan kita pasang, bisa aja kita pasang di sini. Kita copot dulu itu yang ini. Dan kita pasang si backpacknya. Nah, kayak gini, lumayan keren kan? Terus kita dapat si bahunya nih. Kita dapat bisa ganti-ganti bahunya. Ini juga kita bisa ganti si race-nya yang warna biru ini nih. Nah, kita bisa ganti yang sama yang warna merah. Dan ini juga kita bisa ganti yang di sini nih, pakai warna putih atau warna yang orange. Nah, ini yang orange itu dia pas mode flame-nya ya. Pas mode flame-nya yang waktu dia akan jadi ngeluarin api itu kayak gitu. Dan sebenarnya tinggal kita copot di sini. Oh, ini hati-hati ya untuk si bagian pinggangnya itu kadang-kadang dia gampang copot. Tapi nggak parah sih gampang copotnya. Nah, kayak gini. Kemudian kita dapat tangan yang berwarna orange kayak gini. Kita dapat dua sebenarnya, warna orange sama warna ungu nanti. Nah, ini efek dia pukulannya. Kita yang efek pukulannya itu kita dapat dua, yang kiri dan yang kanan sesuai yang itunya. Dan kita bisa juga nambahin efek api-apinya yang kayak gini nih. Yang tadi juga kita bisa tambahin. Yang ini gue udah tambahin, jadi kelihatan antara beda keduanya ya.
Yang ini ada efek api ke belakang-belakangnya. Nah, kalau yang tadi kan enggak, tapi yang tadi juga bisa ditambahin. Nah, ini sama aja kayak gini nih. Dan ini kita juga dapat warna ungunya ya. Jadi kita dapat double-nya juga. Ini efek api bagian kakinya. Kalau bagian kakinya kita dapat satu ya. Kalau tangannya kan dapat dua. Kalau ini cuma dapat satu. Masangnya gampang banget. Ini tinggal dipasangin di sini di kakinya. Nah, kayak gini. Dan tinggal dipasangin yang tadi. Nah, kayak gini doang nih. Masangnya gampang banget. Dan ini semuanya dapat warna ungunya juga. Persis kita dapat double semuanya. Warna orange dan warna ungu. Keren banget kan? Ini mode tendangan. Dan kalau misalkan kita pengen berubah jadi mode flame-nya, kita harus copotin dulu semua ini nih. Kita copotin semua bagian-bagian part yang nanti akan keluar si apinya. Nah, kita tinggal copot-copot ini, gampang banget copotnya. Dan yang pertama kita akan pasang bagian backpacknya. Dan kita pakai backpack yang warna orange. Yang pertama kita copotin dulu yang bagian-bagian putih ini dari backpack yang warna birunya itu. Dan kemudian kita tinggal pasangin di sini. Nah, bagian atas dan bagian bawahnya tinggal kita pasang. Ini agak susah. Oh, kayaknya ini kebalik. Maaf ya. Nah, ini kayak gini dan kita tinggal pasang di bagian sini. Bagian belakangnya tadi backpacknya. Nah, ini ada lubang 2 di situ. Kita tinggal pasang efek apinya yang bagian belakang. Nah, ini kayak gini tinggal pasang aja. Nah, tinggal masukin situ. Satu lagi. Oke. Tinggal kita rapiin. Nah, kayak gini. Kemudian kita mau pasang. Nah, ini bagian apa? Bagian bahunya nih, bagian bahunya di sini. Nah, gampang banget. Satu lagi juga tinggal pasang kayak gini. Oke. Ini apinya yang agak keluar ya, jangan sampai ketuker. Karena kalau misalkan ketuker, dia nggak bisa dipasang. Kemudian, nah ini bagian pelindung bahunya di sini, gampang banget sih masangnya. Satu lagi, ya kita pasang di situ. Nah, ini gampang copot juga ya, kadang-kadang si join tangannya itu, tapi nggak ganggu sih, tenang aja. Dan ini bagian samping si pelindung bahunya. Nah, itu tinggal kita masukin ke situ, sliding aja. Nah, satu lagi. Nah, ini kelihatan keren ya. Nah, ini si bagian kepalanya itu gue copot aja vivinnya, karena tadi copot lagi. Nanti akan gue lem aja nih biar gampang. Ini bagian tangannya ya, yang kecil kayak gini. Dan ini juga tangannya sini, bagian yang kecil situ. Oke, kita lanjut ke tangan bagian belakang. Nah, ini yang ini ya. Nah, kita tinggal masukin situ. Konektornya di sini. Agak sedikit susah ya. Nah, oke. Tinggal satu lagi. Ini bagian sini agak susah. Agak ditekan. Iya.
Akhirnya bisa juga. Oke, ini bagian atasnya. Oh, ini tadi copot ya, kita pasang lagi. Tadi ada yang di skip dikit karena agak susah masang yang di bahunya tadi. Jadi gue skip dikit yang di backpacknya jadi copot. Dan ini dia bagian atasnya, kan keren banget. Kemudian ini bagian race-nya yang samping kiri kanan, dan kita itu ada lubang, tinggal pasang di situ aja. Nah, oke. Kita ke bagian kaki nih, bagian kaki. Kita bagian kaki yang samping. Nah, itu ada konektor 3 di situ tuh. Nah, itu tinggal masukin situ. Oke. Satu lagi. Oke. Ajib kan? Ini ajib banget nih. Bagian kaki, bagian depan ini yang agak gede ini. Ya, tinggal masukin kayak gitu doang. Ini gampang banget sih masang ininya. Kecuali yang tadi tangan itu agak susah masukinnya. Yang lainnya gampang banget. Bagian kaki bagian belakang nih efek apinya. Nah, tinggal pasang. Oh ya, dan semuanya ini kita dapat 2 yang warna ungu juga ya. Jadi kita dapat efeknya, warnanya semuanya dapat 2. All of them dapat 2. Jadi ini keren banget nih. Tapi kalian juga bisa setengah-setengah, setengah orange, setengah ungu juga bisa. Terserah kalian, up to you lah ya. Yang penting keren. Kemudian kita dapat stand base-nya, dan si stand-nya itu kita dapat 2, ada yang pendek dan ada yang panjang. Yang gua pakai yang pendek. Kemudian kita konektornya dapat beberapa. Nah, ini yang selangkangannya dapat ada 4 ini. Dan ini yang paling keren adalah kita bisa bikin burungnya nih. Dan yang gue bikin adalah warna ungunya ya, karena yang warna si orange-nya udah kita pakai. Dan ini adalah rangka si burungnya. Ini tinggal ini doang sih. Dan yang seperti yang gue bilang tadi, kita dapat double. Semua efek apinya kita dapat double warna ungu. Itu dia semua efek apinya. Oh, ini yang ketinggalan nih. Untuk extension bagian belakangnya nih, kita dapat konektor lebihnya. Jadi kita bisa pakai ini terus dipakai extensionnya di situ. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Dan kesimpulan review kita kali ini adalah gue sangat merekomendasikan kit ini karena banyak banget nilai plus di si kit ini. Yang pertama, artikulasinya itu ajib banget, luas banget sih artikulasinya. Yang kedua, aksesorisnya itu banyak banget ya. Kita dapat stand base-nya, kita dapat extensionnya, kita dapat efek apinya itu 2 malah, yang warna orange dan warna ungu. Kemudian desainnya ajib, warnanya juga ini buat bootleg ini udah top banget nih. Kemudian untuk playability-nya gue sih sangat suka banget ini. Kurangnya sebenarnya di SIM lainnya itu ada beberapa yang sedikit kelihatan di part yang bisa buka copot, dan joinnya nih yang tadi gue bikin seret ya. Paling join di perut sama di bahunya itu sedikit agak gampang copot, tapi nggak ganggu sama sekali. Dan itu review kita kali ini, si HG Try Burning Gundam. Terima kasih kalau misalkan kalian sudah menonton sampai terakhir. Jangan lupa kalau kalian belum subscribe dulu, like, komen, dan share. Terima kasih, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.